Saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini Mas Reza, di antaranya adalah BRIS dengan support di 2690, resistance di 3200 dengan rekomendasi buy on weakness. Kemudian Raja dengan support di 1935, Ya. resistance di 2500, rekomendasi buy on weakness. Kemudian Film dengan support di 2990, resistance di 3700, rekomendasi buy on weakness. Dan PYFA dengan support di 246, kemudian resistance di 350, rekomendasi buy on weakness. Kita ke BRIS terlebih dahulu seperti apa Mas Reza? Iya, jadi rekomendasi yang kita berikan terhadap baik BRIS, Raja, Film maupun Viva ini sebenarnya lebih ke jangka pendek, ya, lebih ke jangka pendek untuk hari ini. Jadi pertama dari BRIS kita rekomendasikan plus karena kita melihat pergerakan dari MA 200-nya yang di mana harga saham dari BRIS itu mampu bertahan di atas MA 200 tersebut ya. Terus kemudian dari pola candle yang terbentuk itu adalah pola spinning top sehingga kita harapkan dengan pola tersebut bisa ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan gitu walaupun tipis ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat pergerakan dari stokastik dead cross-nya ini kan sudah mulai berkurang ya, bahkan sudah berada di area oversold yang harusnya itu bisa memberikan peluang bagi pembalikan arah untuk BRIS ya. Baik, artinya BRIS direkomendasikan untuk jangka pendek saja begitu ya? Ya, Oke, ya seperti itu secara Mas. fundamental menarik nggak untuk kita koleksi jangka panjang untuk BRIS? Iya, kita melihat sebagai bank syariah ya, kinerja dari BRIS ini terus menunjukkan adanya perbaikan ya gitu. Terus kemudian juga dari jumlah penyaluran kredit yang disalurkan ini juga kita melihat adanya perbaikan dan juga peningkatan sehingga harusnya ke depan BRIS masih ada ruang ya untuk pertumbuhan kinerja. Baik, level terakhir di 2850 untuk BRIS ya, direkomendasi buy on weakness oleh Mas Reza. Dari BRIS kita ke Raja, seperti apa Mas? Iya, untuk Raja, kita melihat kurang lebih hampir sama pola candle yang terbentuk ya, spinning top. Ini juga kita melihat adanya peluang untuk bisa kembali melanjutkan kenaikan. Terus kemudian juga dari stokastiknya ini juga sudah apa namanya masih cenderung meningkat dan mendekati area overbought ya. Gitu. Jadi untuk Raja ini sebenarnya masih ada peluang untuk bisa kembali melanjutkan peningkatan. Baik, seminggu terakhir sudah menguat 6,94%, artinya ini belum masuk ke harga premiumnya ya untuk Raja ya, masih murah Mas Reza? Iya, masih karena kita melihat masih apa, tren dari Raja ini masih bertahan di tren Mhm. kenaikannya ya. Jadi kita harapkan target di berapa tadi di 2.500 itu masih Ya, bisa dicapai ya. oke. Rekomendasinya untuk Raja jangka pendek juga ya? Iya, sama. Baik, baik. Raja jangka pendek juga. Dari Raja kita ke film, seperti apa Mas Reza? Oke, film kalau kita lihat pergerakan dari harga saham film ini sudah breakdown MA 20 ya. Terus kemudian kalau kita lihat candle terakhir itu juga sudah membentuk biris harami dan mendekati area oversold ya. Jadi memang sudah cukup tertekan ya harga saham dari film ini sehingga kita bisa lakukan buy weakness terhadap harga saham film ini. Oke, terkait dengan pemberitaan belakangan yang nampaknya ini cukup positif untuk MD sendiri, salah satunya adalah merubah nama Net TV menjadi MDTV begitu ya? Ya dan kita juga masih menantikan kan gitu Hmm, kira-kira pasca aksi merger akuisisi ini akan seperti apa baik kinerja dari film maupun untuk Net TV itu sendiri. oke, baik. Dari film kita ke PYFA, seperti apa Mas Reza? Ya, Viva, pergerakan harga saham dari Viva ini masih bisa bertahan di atas MA 20-nya. Terus kemudian juga kalau kita lihat stochastic dead cross ini juga hampir mendekati area oversold sehingga kita harapkan dengan kondisi tersebut Viva masih ada peluang untuk bisa kembalikan arah ya. Mhm. Oke, baik, level terakhir untuk Piva sendiri ada di 268 dan pergerakannya di satu minggu terakhir sudah melemah 10,67% dan level support yang Anda rekomendasikan ada di level 246. Tunggu melemah dulu ke 240-an atau level terakhir bisa masuk Mas Reza dan targetnya sebetulnya untuk Piva di level berapa? Ya, target dari Viva itu kan tadi ya di level 350 ya gitu. Nah, kalau kita lihat harga saham dari Vivo untuk saat ini kan di level 27
20 ya gitu. Nah, jadi saya pikir untuk level support ya di level antara 265, 268 itu masih cukup affordable sih untuk Mhm. DeFi. Baik, kita tinggalkan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Reza. Tadi diantaranya adalah ada BRIS, Raja, Film, PYFA dengan rekomendasi buy on weakness. Menuju akhir tahun, menuju season-season window dressing, apa yang bisa dimanfaatkan Mas Reza? Kalaupun kemudian kita mau masuk di level-level sekarang untuk emiten-emiten yang biasanya secara historical melakukan window dressing di laporan keuangannya, udah telat atau justru ini mungkin momen yang tepat karena masih November? Iya, biasanya kalau kita lihat kan pergerakan dari window dressing itu kan terjadi ya paling di minggu ketiga atau minggu keempat November, terus kemudian sampai dengan Desember ya. Mhm. Tapi di sisi lain yang kita perlu lihat kan adalah apakah sentimen yang ada itu mendukung atau tidak. Jadi walaupun sekarang kita lihat banyak harga saham yang sudah melemah atau sudah menawarkan level entry yang cukup menarik, tapi yang sisi lain yang kita lihat juga dari sisi sentimen apakah mendukung atau tidak itu. Selama belum mendukung, kita sih belum sarankan untuk masuk ya, gitu. Masih wait and see ya. Gitu. Kecuali kalau memang sudah mulai ada sinyal sinyal positif ya, terus kemudian juga aksi jual juga sudah mulai berkurang, nah itu mungkin kita bisa sarankan untuk masuk secara bertahap. Baik, oke. Kita akan lihat pembukaan dari IHSG beberapa saat yang lalu. Pemirsa, dari data yang kami miliki, IHSG berada di level 7.171,477. Tentu saja terus bergerak penguat. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BRMS, kemudian ada Bumi, DAAZ, Dewa, NAIK, PNLF, Goto, NSSS, Meja, dan juga BRIS. Kemudian ada Tapluzers, ada Adaro, Pani, MBMA, Inet, DSSA, Boat, SCMA, Cuan, Gria, dan juga SSIA. Singkat strategi perdagangan hari ini, Mas Reza? Ya, tentu kita bisa manfaatkan momen kenaikan ISG ini ya gitu. Tapi memang kenaikan ini kan masih di awal ya gitu. Jadi kita masih melihat apakah pergerakan dari kenaikan ISG ini masih bisa sustain atau tidak itu. Nah, sepanjang pergerakan dari ISG masih bisa bertahan di atas level 7.000 berapa ini 7.020 sampai dengan 7.050, saya pikir harusnya ISG masih bisa bertahan di level saat ini. Baik, Mas Reza, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk strategi investasi dari pelaku pasar hari ini. Dan sekali lagi untuk keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Mas Reza, sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih di channel, sehat Baik. sukses selalu.